Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, ini materi tema kita, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, cita-citaku. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui kegiatan mengamati teks puisi dan menjawab pertanyaan yang terkait dengan puisi, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati contoh-contoh puisi, siswa dapat membuat. Diharapkan anak-anak ustazah bisa membuat puisi secara mandiri dengan baik. Dengan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. Dengan membandingkan siklus hidup makhluk hidup yang berbeda, siswa dapat melaporkannya dengan tepat. Setiap orang memiliki cita-cita untuk menjadi apa kelak di kemudian hari. Apapun cita-citamu, pasti anak-anak ustazah berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi lingkungan. Sebutkan nama profesi yang terdapat dalam gambar tersebut. Yang pertama itu ada gambar ilmuwan, yang kedua ada gambar arsitek, yang bagian lagi hormat itu gambar polisi, ada gambar dokter dan gambar. Sebutkan nama profesi yang terdapat dalam gambar tersebut. Ada ilmuwan, ada arsitek, ada polisi, ada dokter. Tugas masing-masing. Kalau ilmuwan itu tugasnya meneliti, kalau arsitek menggambar, kalau polisi mengamankan, kalau dokter mengobati, kalau pekerja seni itu menghibur dan berkarya. Perhatikan gambar di atas. Profesi apakah yang ditunjukkan pada gambar? Adakah di antara anak-anak ustazah yang ingin menjadi dokter hewan seperti pada gambar? Untuk menjadi dokter hewan, anak-anak ustazah harus mengetahui segala hal tentang hewan termasuk daur hidupnya. Mengapa? Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut daur hidup hewan. Pada daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada juga yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam daur hidupnya dikatakan mengalami proses metamorfosis. Proses metamorfosis yang terjadi pada hewan terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna.
Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap hidupnya. Pada saat telur menetas, bentuk tubuh hewan tidak sama dengan bentuk induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna setelah menetas memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan induknya. Ada gambar daur hidup katak. Jadi daur hidup katak ini telur-telur akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air seperti pada ikan. Tiap minggu kemudian insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya, kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimpa. Bentuk nimpa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimpa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa akan berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimpa. Bentuk nimpa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimpa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Itu urutannya ya nak, ada di gambar ya. Daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur, sama dengan kecoa. Ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimpa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Jadi ini ada urutannya. Yang pertama telur, nimpa, capung dewasa, atau imago. Keterangan telur 1, nimpa 2, capung 3. Di sini ada daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi jentik-jentik atau tempayak. Tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air, ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Iya, anak-anak ustazah sering-sering menguras bak mandi ya, jangan sampai nanti nyamuk itu banyak bertelur di bak mandi kita. Oke. Ini ada daur hidup ayam. Ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah bertelur dierami dan menetas menjadi anak ayam. Semakin lama anak ayam tumbuh semakin besar, bulu-bulu halus berubah menjadi bulu-bulu seperti induknya. Anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Jenis daur hidup tanpa metamorfosis. Katak adalah hewan amfibi, hewan yang hidup di dua alam. Dalam siklus hidupnya, katak mengalami perubahan dari yang awalnya hanya bisa hidup di air, kemudian hidup di dua tempat. Metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, kecebong, katak muda yang kemudian menjadi katak dewasa. Secara umum, urutan metamorfosis katak terdapat 4 fase, yaitu fase telur, fase berudu, fase katak muda, dan katak dewasa. Perbedaan daur hidup hewan satu dengan hewan kesamaan daur hidup hewan satu ini ada di sini anak ya, bisa kita baca sama-sama pada gambar. Kambing dan belalang juga mempunyai perbedaan, bisa kita lihat di sana perbedaannya. Oke, ini hanya untuk pengayaan ya, yang seperti ini. Yang pada intinya anak-anak ustazah harus memahami apa itu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, dan bagaimana hewan-hewan tersebut berkembang biak. Pada gambar 1, 2, dan 3, dan 4 itu adalah profesi. Nah, jadi makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia.
Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia untuk menjadi makanan. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Weh Bunda. Iya Bun. Oke, anak-anak ustazah, inilah pelajaran tematik kita pada hari ini. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Oleh karena itu kita harus menyayangi lingkungan, menjaga lingkungan dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi hewan dan tumbuhan itu mempunyai banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Tuh, boleh kita baca sama-sama ya.